Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu ya dan rezekinya semakin lancar. Gimana teman-teman? Sedekah subuhnya masih dilakuin? Masih lancarkah? Dan gimana? Apakah sudah terasa efeknya? Bagi teman-teman yang merasa belum merasakan efek sedekah subuh, kali ini saya akan bagikan 3 hal yang harus dilakukan sebelum mengamalkan sedekah subuh. Supaya apa? Supaya efeknya makin terasa dan makin besar dampaknya serta makin cepat juga balasannya. Bukan hanya itu, 3 hal ini juga nantinya insya Allah akan membuat Anda memasuki mode keberuntungan. Mode keberuntungan itu seperti apa? Gini, pernah nggak Anda ngerasain, ih kok tiba-tiba aku beruntung ya, dapat rezeki nomplok, ih tiba-tiba kok aku beruntung ya, baru mikir pengen minum es, tiba-tiba ada yang ngantar, ih kok aku beruntung ya, dapat rumah gratis dari mertua, dan masih banyak hal-hal lainnya. Pokoknya itu kalau Anda mengamalkan ini sebelum mengamalkan sedekah subuh, insya Allah hidup Anda selalu beruntung. Oke, bahkan doa-doa juga akan terkabul lebih cepat. Baru difikirkan langsung terkabul. Itu kan namanya beruntung, bener nggak? Nah, sudah siap menjadi orang yang beruntung? Orang yang selalu hoki? Kalau sudah, langsung aja kita mulai. 3 hal yang harus dilakukan sebelum mengamalkan sedekah subuh. Bismillah. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke amalan yang pertama ya. Supaya sedekah subuh Anda lebih terasa, lebih efeknya lebih mantap, dan Anda selalu diliputi dengan keberuntungan. Yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, mandi jam 3 pagi. Ya, amalan yang pertama adalah Anda setiap hari harus mandi jam 3 pagi. Kenapa demikian? Anda bisa lihat apa kata ustadz-ustadz seperti Ustadz Abdul Somad misalnya, yang menyarankan mandi itu jam 3 pagi. Karena jam 3 pagi ini ternyata mandi yang sangat menyehatkan untuk tubuh, terutama untuk otak. Jadi otak yang sehat, otak yang fresh, itu akan memancarkan getaran yang lebih positif, lebih bagus, lebih kuat. Makanya itu, ini bisa memicu keberuntungan-keberuntungan datang pada hidup Anda. Bayangin, berapa orang yang pengen punya mobil CR-V gitu deh, atau mobil India, impian apa? Anda apa impiannya? Mobil apa? Mobil Honda Jazz. Oke. Berapa banyak orang pengen Honda Jazz? Berapa banyak orang yang mengetahui tentang hukum tarik menarik? Nah, perbedaannya antara yang cepat mendatangkan impiannya sama yang enggak, salah satunya adalah getaran otak. Bagaimanakah kita mau mempunyai getaran otak yang kuat yang bisa menarik impian kita dengan izin Allah ya, yang bisa menarik apapun impian kita jika otak kita tidak sehat? Otak tidak sehat bukan berarti gila, enggak juga. Otak yang tidak sehat yaitu bisa jadi daya kerjanya kurang maksimal. Maka dari itu, mulai sekarang Anda harus mandi jam 3 pagi di setiap harinya. Dan Anda bisa mengkonsumsi juga makanan-makanan yang bernutrisi yang bagus untuk otak. Paham sampai sini teman-teman ya? Kita cepat teman-temannya, kita langsung ke amalan kedua, yaitu membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali sebelum sholat subuh. Lebih bagusnya lagi sebelum azan subuh teman-teman. Dibaca ya, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Nih kita logikakan ya. Sebenarnya sih nggak bisa dilogikakan, cuman ya biar lebih mantap aja. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka, baik itu di Al-Quran, bahkan di waktu kita sholat pun surat Al-Fatihah menjadi rukun, menjadi yang wajib, menjadi ya rukun ya, menjadi rukun.
Al-Fatihah ini adalah surat pembuka. Bukan hanya membuka Al-Quran, tapi membuka segala, hampir semua aspek. Contohnya rezeki. Oke? Supaya gerbang rezeki Anda terbuka, bacalah di pagi hari 41 kali. Kenapa harus di pagi hari? Karena di pagi hari itu juga Anda membuka aktivitas Anda. Bagaimana rezeki mau terbuka? Meskipun Anda beraktivitas, rezeki bagaimana memasuknya? Kalau pintunya masih tertutup. Kalau pintu rezekinya masih tertutup. Maka dari itu, buka pintu rezekinya di pagi hari, di awal Anda memulai hari, dengan membaca Al-Fatihah 41 kali. Insya Allah, ini akan membuka gerbang rezeki Anda. Dan ini, menurut Kiai, direkomendasiin banget buat para pedagang loh. Daripada Anda pakai penglaris, daripada Anda kedukun, daripada Anda berbuat syirik yang dibenci Allah, lebih baik Anda mengamalkan amalan ini, membaca Al-Fatihah 41 kali, yang insya Allah ini tidak menyimpang dari ajaran agama kita. Membaca Al-Fatihah 41 kali. Apakah ini bid'ah? Kalau dibilang bid'ah, kalau menurut versi saya ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena ini tidak merubah rukun. Kalau bagi saya ya, bid'ah itu misalnya merubah rukun. Contohnya nih, Anda lagi imannya lagi tinggi-tingginya, lagi semangat-semangatnya pengen ningkatin ibadah Anda. Saking semangatnya, sholat maghrib yang tadinya 3 rakaat, Anda tambahin nih jadi 7 rakaat biar Allah tambah senang. Ya nggak bisa gitu. Itu rukun. Itu Anda merubah rukun. Nah, kalau membaca Al-Fatihah sendiri ini nggak merubah rukun ya. Jadi insya Allah tidak bid'ah. Tapi kembali kepada Anda mau menganggap seperti apa? Kita punya pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi baca Al-Fatihah 41 kali untuk membuka gerbang rezeki Anda, terutama bagi Anda para pebisnis, para pedagang, dagang apapun. Mulai dari dagang bakso, dagang bunga, dagang daun, dagang rumah, properti, bahkan dagang tank sekalipun. Nah, baca nih Al-Fatihah nih 41 kali sebelum azan subuh. Paham sampai sini teman-teman ya? Oke, kita lanjut ya. Amalan yang ketiga. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke amalan yang ketiga, yaitu adalah datang ke masjid sebelum azan subuh. Ya, datang ke masjid sebelum azan subuh. Kenapa demikian? Jadi gini teman-teman. Mungkin sebagian dari kita ingin memiliki penghasilan 100 juta rupiah per bulan. Atau mungkin 1 miliar per bulan. Oke. Ini adalah suatu impian, suatu cita-cita yang besar teman-teman. Suatu cita-cita yang spesial teman-teman. Jadi, seandainya kita menginginkan suatu yang besar, tapi ibadah kita biasa-biasa saja, datang ke masjid, pulang, datang ke masjid, sholat, pulang, datang ke masjid, sholat, pulang, biasa-biasa saja, seperti manusia yang punya impian yang biasa-biasa juga. Kira-kira pantas nggak kita mempunyai ingin hajat 100 juta per bulan, 1 M per bulan dikabulkan sama Allah? Bisa nggak kira-kira dikabulkan sama Allah? Ya tentu bisa. Bisa banget kalau berkehendak bisa. Cuman sebagai hamba yang menginginkan penghasilan besar tapi ibadah biasa-biasa aja, apakah kita pantas disebut sebagai hamba yang tahu diri? Tahu diri nggak kita kira-kira kalau kita pengen hajat besar tapi ibadahnya biasa-biasa aja? Anda tahu jawabannya kan? Maka dari itu, untuk memantaskan diri, kita juga harus melakukan hal yang spesial, melakukan hal yang membuat Allah bangga pada kita, membuat Allah salut pada kita. Salah satunya adalah dengan datang ke masjid sebelum azan subuh. Oke. Salah tiganya ya semua ini. Membaca Al-Fatihah, jarang loh ada orang yang baca Al-Fatihah 41 kali sebelum sholat subuh.
Jarang loh, zaman ini ya, zaman ini di Indonesia jarang ada orang datang ke masjid sebelum azan subuh. Dalam tanda kutip, kalau dibandingin dengan jumlah muslim di Indonesia, jumlahnya pasti sangat jarang. Padahal ini adalah kunci menuju kesuksesan. Kenapa nggak kita amalkan, teman-teman? Oke, sampai sejauh ini paham ya? Nah, lalu bagaimana nih kalau ada pertanyaan, saya kan perempuan, saya kan lebih baik sholat di rumah, gimana dong, kan gitu ya? Nah, kabar baiknya buat Anda kaum hawa, buat Anda cewek-cewek nih, Anda masih bisa mengamalkan ini, teman-teman. Caranya dengan menggelar sejadah Anda di rumah sebelum azan subuh. Anda gelar deh itu sejadah di rumah, lalu pakai mukena, lalu tunggu azan subuh itu sambil baca Al-Fatihah 41 kali. Ini saya rekomendasiin banget buat pedagang ya, supaya dagangannya insya Allah laris manis. Ini dari alamat dari Pak Kiai ini. Begitu, teman-teman. Nah, jadi tugas Anda sekarang adalah tinggal mempraktekkan amalan ini. Yakin, teman-teman, amal ini sangat-sangat dahsyat. Bahkan salah satu ustadz mengatakan, amalan yang pertama tadi nih, yang mandi jam 3 pagi, ini kalau sakit-sakit kecil aja, Anda mandi jam 3 pagi, sembuh. Insya Allah sembuh. Oke, karena dokter-dokter juga sudah meneliti tentang mandi jam 3 pagi ini. Oke, keren-keren ya amalannya ya. Siap-siap deh jadi orang beruntung. Praktekkan ini, belajar coba, sebulan konsisten lakukan ini. Bahkan ada yang 9 hari juga sudah merasakan efeknya. Cuman kalau saya sendiri sekitar 1 bulan ya ngerasain efek-efek ini. Efek-efek yang menarik sekali, yang sangat dahsyat. Oke, teman-teman, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Dan saya harap semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat buat Anda, terutama buat saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.